Besem Haab Wehaben Werwa Hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala perkenanan Tuhan, sehingga memperkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, menyapa Engkau ya Aba ya Bapa. Ini semua semata-mata hanya karena karya Kristus Yesus yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Karenanya kami ingin datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena itu berkata-kata dan bersabdalah kepada kami. Biarlah kami meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 18, lalu jemaat menjawab ayat 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya sifat kita manusia, percaya itu ada alasannya. Yang bisa kita lihat, yang ada buktinya, yang nyata kelihatannya. Dan sulit sekali kalau kita percaya
yang tidak ada dasarnya. Kalau kita lihat di sini, Abraham, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bahkan harfiahnya berkata begini, Hosfar elpida, bertentangan dengan harapannya. Artinya kondisi Abraham tidak memungkinkan. Tapi bagaimana dia bisa menaruh, percaya, harap dengan apa yang Tuhan janjikan? Saudara tahu keadaannya tidak memungkinkan, tidak mendukung dia. Itulah namanya iman. Acap kali kita juga memiliki kondisi situasi yang sangat lemah, yang tidak mungkin. Tapi percayalah, dari ketidakmungkinan itu bisa ditembus oleh iman. Mari kita lihat sejenak. Saya ingin mengajak terlebih dahulu. Ya, tolong ditayangkan kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-11. Kejadian pasal ke-18 ayat yang ke-11. Ya. Kita lihat sini. Dikatakan di situ dengan tegas sekali bahwa menyatakan tidak mungkin keadaan Abraham itu. Tetapi demikianlah nanti dikatakan pada ayat selanjutnya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapak banyak bangsa. Berharap juga dan percaya. Epitosen, dia menaruh harapan. Bukan berarti Abraham tidak memperdulikan, tidak menghiraukan. Dia sadar kondisinya tidak mungkin. Bahkan dikatakan Abraham itu Sarai itu telah mati haidnya. Bahasa aslinya menyatakan sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Abraham tahu. Tapi Abraham tidak terpaku dengan keterbatasannya. Sekali lagi, Abraham tidak terpaku dan terpenjara dengan batasannya. Lalu apa? Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Saudara mengerti, bahasa ini bahasa metafora, bahasa simbol. Kita juga punya bahasa simbol, banyak peribahasa-peribahasa kita. Tapi kita itu sastranya dibunyi, bukan di simbol. Contohnya begini, kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Maksudnya apa? Kalau ada umur yang, apa hubungannya dengan sumur di ladang numpang mandi, saudara? Tidak ada hubungannya. Karena bunyinya saja. Oh, ambe-ambe belalang kupu-kupu. Apa? Ya, siang makan nasi, kenapa tidak makan kupu-kupu? Nah, itu sastra Indonesia. Tapi sastra Ibrani tidak demikian. Dia memiliki sebuah maksud, makna. Setiap kata yang dipilih itu dia memiliki arti. Dari situlah ingin dinyatakan bahwa ketika Abraham dibawa keluar, artinya dia tidak boleh terpaku dengan keterbatasan, keterpenjaraan yang ada dalam dirinya. Karena jika kita memandang keadaan kita, sekeliling kita, semua akan berkata tidak mungkin. Tapi jika engkau keluar, kita keluar. Coba keluar dari keterbatasan kita. Itu iman. Ketika kita keluar dari keterbatasan kita, apa yang dikatakan di sini, saudara? Apa yang dimaksudkan? Coba kita lihat di situ, ya. Maka dikatakan di situ ketika dibawa keluar, berfirmanlah Tuhan, apa? Lihatlah sekarang, lihatlah habetna.
Kata habetna itu menunjukkan ada yang dilihat beda. Kalau engkau melihat di dalam, melihat ketidakmampuan dan keterbatasan di dirimu. Tapi kalau engkau melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia berkuasa. Saudara percaya Tuhan itu maha kuasa? Ya, apa betul? Ya. Jangan hanya kita ngaku, tapi kita sungguh-sungguh mengimani. Beda saudara, pengakuan dengan iman. Nah, saya percaya. Kenapa kita ini lebih percaya dengan manusia? Kenapa ibu bapak datang ke sini langsung duduk? Kok percaya dengan kayu itu? Ya, yakin gitu saudara. Coba saudara. Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan meskipun dia tidak terlihat, karena maha suci dia dari segala penglihatan mata yang mata keranjang ini, mata yang penuh dosa ini, tidak sanggup menembusnya. Dia dibawa keluar, habetna. Dia ditunjukkan di situ. Ada sesuatu yang dilihat lebih. Lihat keluar, tolong lanjutkan ayatnya apa? Coba. Lihat keluar apa? Lihat kemana? Ke langit. Lihat ke atas. Maha kuasa dia. Maha dahsyat dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau lihat diri kita, siapa kita? Banyak tidak mungkinnya. Tapi kita belajar. Kita belajar dari Abraham. Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Kita anak-anak Abraham. Perlu belajar dari bapak kita. Yang namanya anak harus mewarisi apa yang dimiliki oleh bapak. Itu penting. Karena itu ibu-ibu, kalau anak laki-lakimu rada bandel, itu nggak beda dari suamimu. Iya kan? Kalau bapak-bapak lihat anak perempuan agak kikir, pelit, cemekean, ya, itu nggak beda dari ibunya. Itu aja saudara ya. Jadi dia mewarisi. Nah kalau kita percaya, kita ini betul bahwa Abraham itu bapak orang beriman, dia memiliki iman yang besar, berarti kita harus mewarisi imannya, percaya seperti dia, bersikap seperti dia. Itu Abraham. Ketika dia memandang ke langit, apa yang dilihatnya? Apa? Bintang. Kalau lihat di sini, buntang. Saudara. Itu beda. Kalau lihat ke atas, bintang. Itu penting. Berarti melihat sesuatu maha kuasa yang tidak terbatas. Kita seringkali terpaku ya, dengan keterbatasan kita. Itu gunanya iman, menembus segala sesuatunya. Kita lanjutkan sekarang ini ayat yang ke-19. Ayat 19. Ya, bacaan kita tadi. Imannya, tolong sambung, ya, tidak menjadi lemah. Walaupun, tolong sambung, ia mengetahui, katenosen. Dia sadar dirinya memang tidak mungkin, tidak mampu, tapi dia tidak ingin keterbatasan iman percayanya dengan apa yang dimiliki oleh dirinya. Dia lebih ingin percaya apa yang dimiliki bagi Tuhannya. Di situ letaknya. Sehingga itulah bedanya. Bukan Abraham pura-pura tidak tahu. Ya. Tahu. Kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi percayakan kepada Tuhan. Sehingga imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa, tolong sambung, tubuhnya sudah mati. Kondisinya jelas. Dia sadar, maka ini ditulis. Karena usianya telah kira-kira
100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Sudah lewat dari opa. Ya. Kalau sudah lewat dari 100 tahun, sudah di atasnya. Sudah opung dia. Saudara ya. Sudah mencapai. Ya, kalau sudah opung itu sudah pada tingkat yang tinggi. Bahasa Ibrani kunonya Hamaraon, Hasangapon, Hagabeon ya. Ya sudah mencapai ke sana. Ya, sudah capai ke sana. 100 tahun. Katenosin, dia menyadarinya. Tapi Abraham tidak menghiraukannya. Ya. Kenapa? Dia tidak berbantah-bantah. Kita ini sering berbantah begini. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak. Dia menghentikan perbantahan dengan kemampuannya. Dia lebih baik percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tidak. Kita terus menerus berbantah dengan diri kita. Ya. Kita berbantah dengan Tuhan. Tuhan kita percayai, tapi kita bantahi. Seringkali terjadi seperti itu. Saudara, firman Tuhan itu kalau kita imani sungguh berkuasa. Amin. Karena setiap firman itu disertai oleh pekerjaan Roh Kudus. Dia membuka. Dikatakan, tetapi ayat 20, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya. Tolong sambung. Ketika dia memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oh iya. Imannya diperkuat. Ya. Jadi ketika itu gunanya kita menyembah, memuji Dia. Keluarkan suaramu. Jangan nyanyi hanya komat kamit, memangnya jampi-jampi. Saudara ya. Nyanyi itu berteriak, bersuara. Gitu, sekuat tenaga. Ya. Saudara tahu, tugasnya malaikat itu apa? Memuji dan menyembah. Tapi ketika umatnya memuji dan menyembah, mereka berhenti nonton dia. Wah, dahsyat. Makhluk Tuhan ini. Kami memuji dan menyembah memang tugas kami. Tapi manusia, tapi dia mau merelakan diri memuji menyembah. Mari kita buat pujian kita di dalam ibadah, di mana saja di gereja. Kita bersuara sungguh-sungguh puji Dia. Amin. Puji Dia sampai malaikat bengong. Luar biasa GMI Eprata. Oh, amin saudara. Begitu, dia berhenti sejenak dari situ. Ini kalau tidak terdengar puji, malaikat bilang, itu orang apa ya katanya ya. Itu dia semedi atau berdoa, saudara. Yo, aja ya. Dari situlah. Lalu kita lanjutkan sekarang ini. Dikatakan dengan jelas sekali ayat 21 tadi, ya, dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan, tolong sambung, berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan kita. Bukan kita. Tuhan melaksanakannya. Saudara, kita memang perlu ketekunan, keteguhan, kesungguhan. Ya, itu hidup kekristenan kita. Kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kita ini ditebus dari hal yang luar biasa. Makanya kita ini anak-anak yang luar biasa. Sabar dan tekun. Coba ucapkan. Sabar dan tekun disingkat sate. Saudara, jadi sabar dan tekun, sabar, tekun. Makanya berdoa tekun terus berdoa menghadap hadirat Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan terus, jangan henti-henti. Saya percaya Tuhan pasti peduli dengan kita.
Tidak mungkin tidak. Di situ letaknya. Karena itulah yang Tuhan berikan. Nah, kuncinya menghadap Dia. Kita sudah diberi, yaitu anaknya. Siapa namanya? Yesus. Oh, saya sangat senang. Kalau berbicara tentang Yesus, rasanya ingin meledak hati saya ini. Saking luar biasa pribadi itu. Ya, dulu saya tidak kenal. Sekarang saya kenal, saya tahu Dia menyelamatkan saya, Dia menolong saya, menopang saya, mendampingi saya. Dahsyat. 99 pintu tertutup, apa? Satu pintu terbuka. Kita tidak. Satu pintu tertutup, 99 terbuka bagi kita. Karena Tuhan banyak cara. Cara Tuhan memberkati kita luar biasa caranya. Saya melihat betul pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Bukan hanya teori, tapi saya mengalami sebagai pengalaman iman bahwa Tuhan itu cinta saya luar biasa. Dia peliharakan. Banyak ancaman, tapi sampai keluar penjara, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kepala penjaranya sudah meninggal, saya belum. Yang nangkap saya sudah meninggal, saya belum. Yang ngadilin saya sudah mati semua, saya belum, saudara ya. Saudara. Dari situ, percayakan kepada Tuhan. Serahkan dengan Tuhan. Penuh kalau serahkan. Jangan setengah-setengah. Kita itu serahkannya tuh begini. Kita serahkan, Tuhan mau pegang, kita pegangin terus. Itu bukan serahkan. Itu orang bimbang. Orang tidak percaya. Saudara percaya apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya dan amin. Ini sabda Tuhan. Semua yang dikisahkan di sini adalah perjalanan iman anak-anak Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Dikisahkan kembali supaya kita meneladani, percaya sama seperti mereka. Amin. Saudara percaya apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan. Mulai baca dengan iman percaya. Ada hasilnya. Ya, membaca dalam tidak percaya nggak ada gunanya. Percayalah. Tidak ada hasilnya. Tapi mulai malam hari ini imannya. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, tapi Tuhan berikan kekuatan. Abraham tetap percaya dan berharap. Coba ucapkan, percaya dan berharap. Saudara percaya? Pasti punya harapan. Akar bahasa Ibraninya bagus sekali. Batah. Batah. Coba ucapkan, batah. Bukan toko bata, bukan. Batah. Bukan Batak. Batah. Itu saudara. Jadi percaya dan harapan. Orang percaya pasti punya harapan. Amin saudara. Karena itu satu akar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dengan menaruh percaya. Apapun masalahmu malam hari ini, percayakan. Meskipun kondisi kita tidak mungkin, jangan lihat kondisimu. Jangan berbantah dengan Tuhan akan kuasanya. Lebih baik engkau bantah kondisimu. Memang betul kondisiku seperti ini. Tapi janji Tuhan, Dia sanggup melakukannya. Amin. Karena Dia Tuhan. Dia sanggup melakukan.